Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat. Tepatnya berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Rabu 11 September 2024, oleh kasih sayang Tuhan kita bersama. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan kita. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur pasal 119 ayat 108. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon pimpinan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bertobat atau metanoia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pertobatan yang sejati adalah keputusan untuk meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama tersebut. Karena arti dari bertobat itu sendiri adalah berpaling atau berbalik 180 derajat dari arah kehidupan yang sebelumnya telah ditempuh. Kalau sebelumnya orang berjalan ke arah utara, maka sekarang ia berbalik dan berjalan ke selatan. Kalau sebelum orang bertentangan dengan kehendak Allah, sekarang ia berbalik dan hidup melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya pertobatan yang sejati haruslah diwujud dalam tindakan meninggalkan kehidupan yang berdosa dan oleh anugerah Allah mengambil keputusan untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pertobatan kita harus memulai dari pola pikir kita, cara pandang kita. Sebab kalau pola pikir kita tidak berubah, maka kita akan kembali lagi seperti semula. Wujud dari pertobatan yang sejati ini dikemukakan Allah kepada umatnya dan dicatat di dalam kitab Yeremia pasal 34. Untuk itu ia menegur umatnya karena mereka telah hidup di dalam pertobatan yang semu atau tidak sejati. Ia berkata bahwa mereka telah bertobat dan memaklumkan pembebasan kepada para budak yang selama ini mereka tindas. Namun segera sesudah itu mereka kembali menindas orang-orang yang telah mereka lepaskan dari perbudakan tersebut. Artinya, pertobatan yang mereka lakukan merupakan pertobatan yang semu sebagai akibat Allah menghukum umatnya. Artinya, pertobatan yang sejati adalah keputusan untuk meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, pertobatan kita harus mulai dari pola pikir kita, mindsetnya kita. Kalau
cara berpikir kita tidak berubah, maka kita sebenarnya tidak bertobat. Kita masih ada di tempat yang sama. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bukti dari pertobatan kita adalah kita harus hidup melakukan kehendak Allah, bukan hidup dalam kehendak diri sendiri. Apakah Anda sudah melakukan hal itu? Apakah Anda sudah hidup di dalam kehendak Allah atau masih hidup sebagai Tuhan atas dirimu sendiri? Mari bertobat. Masih ada kesempatan. Jangan sia-sia. Sebab kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka tertutup sudah kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada hari ini. Pergunakan itu dengan baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa cita-citamu sempurna dan membawa kehidupan bagi orang yang melakukannya. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami apabila kami hidup menyimpang dari firman-Mu dan tidak sungguh-sungguh berbalik dari dosa, namun jatuh bangun di dalam kejahatan yang sama. Tolonglah diri kami oleh anugerah-Mu agar kami dapat hidup di dalam pertobatan yang sejati. Mampukanlah diri kami oleh pertolongan Roh-Mu agar kami memelihara pertobatan yang telah kami lakukan. Dengan demikian hidup kami tidak berjalan di dalam kesia-siaan, namun di dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan menyenangkan hati-Mu. Pagi ini kembali kami bersyukur untuk semua kebaikan yang kami alami di sepanjang malam hingga kami boleh ada pada hari ini di tanggal 11 September 2024 oleh anugerah-Mu. Kami yakin Engkau yang menolong kami, memimpin kami, belum selesai bekerja di dalam hidup kami. Masih banyak hal besar yang lebih mulia daripada yang telah kami alami. Engkau telah sediakan bagi hidup kami. Di dalam iman kepada janji-janji-Mu dan di dalam pengharapan kepada kesetiaan-Mu, kami menyongsong hari esok yang ada di hadapan kami. Tuhan, kami berdoa, mampukanlah diri kami untuk menyelesaikan tahun ini di dalam hidup yang berkemenangan. Karena Engkau besar dan kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Hari ini pun kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu untuk mengerjakan semua tugas pekerjaan dalam keberhasilan. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Tuntun kami dalam belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua warga, keluarga, saudara-saudara Handetolan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong setiap pribadi, biar setiap pribadi boleh menjadi berkat kepada hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, kasihanilah kami. Berkati kami dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, di dalam pendidikan, bahkan di dalam pelayanan. Berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan itu berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, Perkebunan. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati semua saudara-saudara pemirsa hati Kristus dimanapun berada, dan yang pagi hari ini bersama-sama dengan hamba secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat, setia, melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang telah Engkau persiapkan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melaksanakan dengan sungguh tanggung jawab dan berhasil dengan baik, dan biarlah hidupnya bermakna bagi kerajaan surga, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati pribadinya,
jasmani dan rohani, memberkati hidup rumah tangganya, suaminya, Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak cucu kekasih, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Lewat kesehatan ini dia terus memuliakan Tuhan. Tuhan lindungi pribadinya, hidup rumah tangga dan keluarga besarnya. Kuasai mereka setiap saat, jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Demikian pagi hari hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan. Pimpin, bimbing, bahwa hidup hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, melakukan perintah-perintah-Mu dengan segenap hatinya. Tuhan lindungi, pelihara. Tuhan bawa dia berjalan hidup dalam damai sejahtera sukacita-Mu, biar hidupnya penuh dengan kemenangan dan terus menjadi berkat kepada anak cucu. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu nyata atas hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nursagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu bersama dengan dia, hikmat-Mu menyertai dengan dia, urapan baru mengalir dalam kehidupannya. Tuhan memberkati hamba-Mu terus menjadi berkat, hidupnya bermakna dalam kebenaran, hidupnya menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang ia jumpai, boleh menikmati juga apa yang ada dari dirinya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran itu. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha, pekerjaan, bisnisnya, tempat pekerjaannya. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kasih-Mu nyata atas hidup hamba-Mu, dan hidup hamba-Mu terus boleh berkenan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa untuk saudari Florence yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu saudari Florence dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus turun bagi Florence pagi hari ini. Kekuatan Tuhan menolong ia, memimpin, membimbing, membawa dia berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Berkati pribadinya Tuhan, untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada dia. Dan Tuhan berikan hati-Mu dalam hatinya, sehingga dia memiliki pikiran yang baru, pikiran Kristus. Hidupnya dalam pertobatan yang sejati. Hidupnya menghasilkan buah-buah pertobatan. Biarlah hidup melakukan kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak dirinya. Berkati ia dengan apa yang Kau mau Tuhan, sehingga sungguh hidupnya berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada Florence dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati keluarga besarnya, orang tuanya, dimanapun berada diberkati. Dan semua saudara bersaudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Tuhan campur tangan dalam kehidupan Ibu Evelyn Upuya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin hamba-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk terus melakukan apa yang Engkau mau. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Beni, Epa, dan juga kepada anak-anak tercinta Angel, Mita, dan Kristo. Tuhan berkati. Biar campur tangan Tuhan nyata bagi hidup rumah tangga ini. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tetangga-tetangga, dan semua orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka.
sehingga mereka boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, tangan Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan biar kami bisa melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu Ibu Diana De Freitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin hambamu tetap taat, setia, melaksanakan apa yang Engkau mau ya Allah. Berkati ia hidup dalam kebenaran-Mu, menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, dan dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan berkati semua aktivitas mereka, pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan dengan baik dan berhasil. Tuhan berkati pendidikan dari Yemima dan Reinhard. Hikmat-Mu menyertai dan boleh berhasil dengan baik. Tuhan beri pertumbuhan yang sehat kuat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dimanapun, kemanapun mereka melangkah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Demikian Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan turun atas hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto dan keluarga besarnya. Memberkati suaminya Bapak Arpan Syamsuddin, memberkati anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, Mikaela. Tuhan berkati aktivitas yang mereka kerjakan, tangan Tuhan turut bekerja di dalamnya, sehingga yang dikerjakan semua berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati usaha bisnis mereka dalam kebenaran-Mu. Tuhan buka jalan dalam pergumulan mereka, sebab hamba percaya janji-Mu kepada mereka ya dan amin. Itu terjadi atas pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan, baik pribadinya, suaminya, anak kekasih Rianti, dalam tugas pekerjaan. Tuhan campur tangan, dan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pendidikan daripada Rasti Gio dengan hikmat-Mu, sehingga mereka juga menyelesaikan pendidikan mereka dengan benar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Tuhan, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah hidup pertobatan mereka sungguh hidup di dalam kehendak rencana-Mu. Perubahan terjadi dari pola pikir mereka, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati pergumulan mereka, spesial kakak daripada Ibu Yurike, Ibu Dian yang mengalami tantangan ataupun pergumulan masalah kandungannya. Tuhan Yesus turut campur tangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hamba percaya jika itu dari Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dan Tuhan melindungi. Terima kasih. Hingga waktunya semua yang terbaik yang akan kami dengar terjadi bagi hidup kakak daripada Ibu Yurike, Ibu Dian. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu kepada keluarga hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan berkati semua mereka dalam aktivitas mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur.
Bapak Ibu, dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingatkan untuk setiap pribadi dan juga diri saya, kita hidup melakukan kehendak Allah, bukan hidup melakukan kehendak diri sendiri. Itulah metanoia yang sejati. Dimulai dari pola pikir kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kebenarannya. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.